Demi Allah, saya ini bangun rumah pakai duit halal, bukan hasil pesugihan. Bohong, jangan dengerin dia. Dia itu mau nyari tumbal lagi. Pukul mereka. Assalamualaikum Nat, lagi sibuk ngejahit ya? Ini loh, aku mau minta tolong kecilin baju gamis yang baru tak beli kemarin. Kebesaran banget di badan aku. Waalaikumsalam Mbak Susi, Mbak Teti. Sini-sini masuk, duduk dulu. Mana bajunya Mbak? Coba aku lihat dulu. Aku cuma nemenin si Susi doang nih, Nad. Sekalian mau ngadem di teras kamu. Ini sih di semak bagian pinggang sama dipotong bawahnya dikit ya Mbak Susi, biar pas nanti di badannya. Iya, kebetulan aku baru aja goreng pisang nih. Dimakan ya Mbak, mumpung masih anget ini. Wah, rezeki anak soleh nih. Enak banget pisang gorengnya Nat. Kamu tuh ya udah rajin ngejahit, pinter masak lagi. Harusnya suamimu betah di rumah, tapi malah ngerantau terus. Wajarlah betah ngerantau. Itu tandanya Kang Rahman bertanggung jawab. Ngerantau juga kan banting tulang buat nafkahin istrinya. Iya, alhamdulillah. Kang Rahman emang kerja keras banget jadi buruh bangunan di luar kota. Soalnya upahnya lebih besar, beda sama di sini. Terus hasil jualan jahit aku ini ya lumayan lah buat nambah-nambah beli beras sama nabung dikit-dikit. Tapi emangnya kamu gak kangen Nat? Kangen mah pasti dong. Tapi sebenarnya beberapa bulan lagi Kang Rahman emang bakalan pulang kok. Wah, kamu gak kesepian lagi dong nanti. Iya, tapi pulangnya nggak bakal lama. Cuma buat renovasi rumah aja. Soalnya rumah ini udah tua banget. Renovasi? Emang duit kalian bakal cukup? Mending nabung dulu aja deh sampai uangnya kekumpul, Nat. Renovasi rumah itu kan biayanya mahal loh. Alah, palingan juga benerin atap doang. Gak mungkin mampu renovasi besar-besaran. Aku dan Mas Rahman udah nabung dari lama kok. Jadi insya Allah uang renovasinya udah disiapin. Halah, gak mungkin cukup. Lagian rumah tua begini cocok kok ditinggalin sama kamu. Udah yuk kita pergi dari sini. Apa aku salah ngomong ya? Kok reaksi mereka kayak nggak suka gitu sih? Pak Slamet, nanti kondisinya bikin yang dalam ya. Soalnya mau bikin 2 lantai biar kokoh sampai anak cucu. Siap Mas Rahman, keren banget sih pulang merantau langsung bikin bangunan megah. Kebetulan aja Pak lagi ada rezekinya. Ya udah kalau gitu dilanjut ya Pak. Wah, Kang Rahman udah pulang rantau ternyata. Mantep banget nih langsung renovasi rumah. Mbak Susi, Mbak Teti. Iya nih Mbak, alhamdulillah buah dari kesabaran dan keringat bertahun-tahun ngerantau. Walah, hebat amat ya. Emangnya buruh bangunan di kota gajinya berapa sih, Kang? Kok bisa mendadak renov begini? Awas loh, nanti tabungannya ludes. Mbak Susi, Mbak Teti, nggak bakal ludes kok Mbak. Sebelum mulai bongkar, aku sama Kang Rahman udah perhitungkan semua biaya renovasinya dari jauh-jauh hari. Semua dana dan pengeluarannya udah kami catat dan kami siapkan, jadi nggak asal bangun. Iya, betul kata istri saya. Ini murni hasil kita hemat selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya saya ngerantau keluar kota, biar bisa nabung buat modal renovasi rumah. Alah, iya deh ya. Yang serba diperhitungkan dan serba hemat mah beda ya. Tapi inget loh, biaya bangunan itu suka membengkak gak jelas. Jangan kepedean dulu, pengeluarannya bakal cukup. Betul tuh. Sok-sokan bilang udah diperhitungkan segala. Paling nggak bentar lagi juga kehabisan duit di tengah jalan, terus mangkrak deh. Yuk mending kita balik aja. Makin panas dan makin mual aku di sini lama-lama. Yuk, kita lihat aja nanti semega apa sih rumah yang bakal dibangun kalian. Palingan juga ujung-ujungnya ngutang ke bank terus nggak kebayar.
Astagfirullah, aneh banget ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya Kang. Tapi Mbak Susi sama Mbak Teti jadi sinis gitu. Kayak nggak seneng banget kita renovasi rumah. Udah nggak apa-apa sayang, nggak usah dimasukin ke hati. Yang penting kita fokus lanjutin pembangunan rumah ini aja. Biar orang-orang mau ngomong apa jangan kamu pikirin. Ya udah, ajak tukang-tukangnya buat sarapan dulu Kang. Ini udah aku siapin. Mbak Sumi, aku mau kangkungnya 2 iket ya. Jeng Susi, tumben pagi-pagi udah cemberut aja. Gimana nggak cemberut Bu Tini? Nggak tenang aku mikirin tetangga sebelah. Bangun rumah sampai gacor begitu, udah kayak keran jebol. Maksudnya Nadia sama Kang Rahman? Lah kan bagus dong, mereka mau bangun rumah. Wajar aja sih, soalnya kan hasil ngerantau. Halah, Bu Ines tuh polos banget sih. Zaman sekarang mana ada buruh bangunan doang yang bisa bikin rumah megah begini. Apalagi sampai 2 lantai begitu. Kalau dipikir pakai logika sehat mah nggak bakal masuk akal kali. Ya mungkin aja mereka emang rajin nabung, Mbak. Nadia kan usaha jahitnya juga laku terus. Dengar ya ibu-ibu, aku sering lihat Nadia itu keluar malam-malam bawa mangkok di teras rumahnya sebelum dibongkar. Masa iya buruh biasa duitnya sebanyak itu? Jangan-jangan mereka pakai pesugihan hitam. Duitnya hasil bisnis kotor tuh. Astagfirullahaladzim, pesugihan. Yang bener kamu Susi. Beneran Bu Tini, makanya hati-hati kalau ada pesugihan di kampung kita. Bisa-bisa anak kecil atau warga di sini jadi tumbalnya. Ih, ngeri banget ya. Hus, jangan asal fitnah ah. Ini Bu, kangkungnya. Kang, istirahat dulu sambil minum teh nih. Pas Slamet dan bapak-bapak juga yuk diminum dulu. Makasih ya sayang. Saya izin minum di sana ya Kang, Mbak, biar sekalian ngadem. Hohoho. Oh iya Pak, silakan. Ayo bapak-bapak. Alhamdulillah, sebentar lagi atap di lantai 2 selesai sayang. Tinggi banget ya temboknya Kang Rahman. Biar apa sih dibangun tinggi-tinggi begini? Biar orang nggak bisa ngelihat apa yang kalian lakuin di dalam rumah ya? Mbak Susi, iya biar muat banyak Mbak. Kan rencananya nanti di lantai bawah mau dibikin ruangan jahit khusus buat Nadia, biar nggak sempit-sempitan lagi. Oh, ruang jahit. Kirain buat naruh tempat sesajen khusus. Kan biasanya rumah pesugihan temboknya tebel-tebel biar suara ritualnya nggak kedengeran keluar. Mbak Susi, istighfar Mbak. Kok ngomongnya gitu banget sih? Kita ini banting tulang cari uang halal Mbak. Kerja dari pagi ketemu pagi loh. Ya, aku kan cuma nanya Nat. Lagian warga kampung udah pada curiga tuh. Udah ya, aku mau pergi dulu. Semoga aja rumah Mega ini nggak bawa bencana buat warga di sini. Udah, jangan didengerin. Bu Ines, abis belanja ya Bu? Mampir dulu di sini Bu. Gak usah sok ramah kamu Nat. Saya gak sudi mampir ke rumah kamu yang asal usul duitnya gak jelas gini. Mending kamu urus aja tuh urusan kamu sendiri. Gak usah ajak-ajak orang lain. Tuh kan, Bu Ines aja jadi galak banget sama kita. Padahal kemarin-kemarin Bu Ines tuh baik banget, sering nyapa kalau lewat. Iya sayang, Akang juga heran kenapa orang-orang mendadak aneh dan sinis banget ya sama kita. Padahal kita nggak pernah bikin masalah atau ngerugiin siapa-siapa. Iya Kang, perasaan aku jadi nggak enak banget. Kayak ada sesuatu yang nggak beres di kampung ini.
Kakmat Pak Joko. Bu Susi sama Bu Teti, malam-malam begini ngapain ke pos ronda? Ini mau ngasih cemilan teman ronda, sekalian mau ngelapor juga Pak RT. Kita tuh udah nggak bisa tidur, takut banget. Warga lain juga udah pada cemas. Cemas? Cemas kenapa sih Bu Susi? Ada maling? Bukan maling Pak Joko, tapi pesugihan rumah baru itu. Tadi jam 1 pagi, saya sama Susi lihat bayangan hitam besar keluar dari reruntuhan kayu rumah Nadia. Oh, bayangan hitam. Yang bener kamu Teti, jangan nyebar isu yang aneh-aneh. Oh, beneran Pak Herman, saya nggak bohong. Sejak proyek rumah 2 lantai yang dibangun kampung kita jadi ngerasa hawanya mistis. Mereka itu pakai syarat sesajen tumbal darah biar rumahnya cepet selesai. Apa Pak RT mau nunggu ada warga kampung kita yang mati dulu baru percaya? Walah, tapi kan Rahman itu ibadahnya rajin loh. Masa iya dia begitu? Alah Pak RT, orang kalau udah gelap mata gara-gara gengsi pengen kaya ya pasti nekat lah. Jangan sampai kita semua kena bala musibah cuma gara-gara ngebiarin orang pelihara pesugihan di kampung ini. Oke lah kalau begitu, saya bakal pantau. Kalau terbukti ada kejadian mencurigakan, kita harus bertindak tegas. Nah gitu dong Pak RT, jadi pemimpin itu yang tegas. Ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya. Silakan dinikmati cemilannya. Kayaknya rencana kita bakal berhasil deh bikin Nadia difitnah pakai pesugihan. Iya bener, orang-orang udah terprovokasi sama omongan kita. Permisi Mbak Susi, Mbak Teti. Wah, lagi pada santai ya? Alah, nggak usah so lama kamu Nat. Mending kamu jauh-jauh dari rumahku. Mbak Susi, aku ada salah apa ya? Kok belakangan ini Mbak Susi sama Mbak Teti kayak benci banget sama aku dan Kang Rahman? Pakai nanya lagi. Kau pikir warga di sini pada bodoh ya? Kita semua udah tahu dari mana asal usul duit dadakan suami kamu itu. Duit panas, duit pesugihan. Bohong, demi Allah itu fitnah kejam Mbak. Kang Rahman itu kerja keras banting tulang jadi buruh bangunan. Bahkan badannya aja sampai kurus. Kenapa kalian tega banget sih ngefitnah aku kayak gini? Alah, nggak usah so acting deh di sini. Hati-hati ya kamu. Kalau sampai ada warga yang kenapa-napa, kamu sama suami kamu yang harus bertanggung jawab. Pergi kamu dari sini, pergi. Ya Allah Bagas, panasnya tinggi banget nah. Badannya keluar bintik-bintik merah begini. Kayaknya nggak pulang-pulang lagi. Aku nggak mungkin bawa dia ke rumah sakit sendiri. Astagfirullahaladzim, Bu Tini. Bagas kenapa ini? Kok mendadak sakit begini? Nggak tahu Susi. Tadi pagi masih sehat. Pas sore tiba-tiba muntah-muntah. Terus badannya panas tinggi banget. Tuh kan, aku bilang juga apa? Ini pasti ulah sesajen pesugihannya. Nadia sama Rahman tuh. Bagas udah dijadiin tumbal pertama mereka. Tumbal? Maksud kamu pesugihan rumah baru Nadia? Iya Bu Tini, tadi siang aku lihat Nadia jalan lewat depan rumah kamu sambil bawa baju jahitan, tapi matanya ngeliatin Bagas terus. Dia pasti udah taruh tumbal tuh di rumah kamu. Kalau Bagas nggak ditolong, nyawa Bagas bisa melayang gara-gara rumah yang dia bangun sama mereka. Kurang ajar, Nadia sama Rahman tega banget bikin anak saya jadi kayak gini. Ini harus ditindaklanjuti sebelum ada korban lagi. Iya bener banget. Ya udah kalau gitu aku mau ke rumah Pak RT buat nyelesain masalah ini. Bu Tini urus Bagas dulu aja, kasihan takut kenapa-napa.
Bakar rumah pesugihan ini. Mereka udah tumbalin anaknya Butini. Bakar, bakar. Keluar kalian, tukang pesugihan, keluar! Bapak-bapak, ibu-ibu, stop! Ada apa ini? Dengarkan penjelasan saya dulu. Demi Allah, saya ini bangun rumah pakai duit halal, bukan hasil pesugihan. Bohong, jangan dengerin dia. Dia itu mau nyari tumbal lagi. Pukul mereka. Kang Rahman, astagfirullah, jangan pukul suami saya. Kami nggak salah. Tolong, Kang Rahman. Dia maafin akang, jaga diri. Kang Rahman, jangan tinggalin Nadia, Kang. Ya Allah, suami saya. Ini fitnah, ya Allah. Buat ini, berdasarkan hasil tes darah dan pemeriksaan medis, Bagas ini murni kena demam berdarah atau DBD. Trombositnya turun drastis, makanya badannya panas tinggi dan muncul bintik-bintik merah. Demam berdarah, Dok. Bukan karena hal goib atau guna-guna gitu. Haha, sama sekali bukan, Bu. Ini murni infeksi gigitan nyamuk. Bagas harus dirawat inap sekarang juga supaya kondisinya bisa membaik. Iya, Dok. Tolong lakukan yang terbaik ya buat anak saya. Baik, Bu. Suster sebentar lagi akan memindahkan Bagas ke ruang rawat inap. Saya permisi dulu ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, demam berdarah. Bagas murni sakit karena nyamuk. Aku udah termakan omongan beracun si Susi sama si Teti. Nadia sama suaminya nggak ada hubungannya sama sekali sama sakitnya Bagas. Mereka nggak pernah pakai pesugihan. Itu semua fitnah kejam. Ya Allah, dosa apa yang udah aku perbuat? Maafin aku, Nadia. Maafin aku. Mohon perhatiannya, hari ini kami tegaskan bahwa almarhum Pak Rahman dan saudari Nadia tidak pernah melakukan pesugihan apapun. Astagfirullahaladzim, jadi kami semua udah dibohongi. Dua orang ini, Susi dan Teti, adalah otak di balik provokasi fitnah kejam ini. Anak Butini sakit murni karena demam berdarah. Mereka berdua merencanakan semua ini hanya karena iri dan dengki melihat rumah Nadia direnovasi. Kalian telah dimanfaatkan untuk membakar rumah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya Allah, dosa apa yang udah aku perbuat? Aku udah fitnah orang baik sampai suaminya meninggal. Kami sudah jadi pembunuh gara-gara makan fitnah dua orang biadab ini.
Kang Rahman, lihat deh, bajunya udah Nadia jahit rapi. Nanti kalau rumah 2 lantai kita selesai, Akang jangan merantau lagi ya. Kita minum teh bareng di teras, makan bareng, bahagia bareng di sini. Nadia, maafin Batini, Nat. Batini berdosa banget sama kamu dan almarhum Kang Rahman. Maafin kami, Nat. Jangan berisik ya. Kang Rahman lagi tidur. Kasian, Kang Rahman capek habis pulang merantau. Ya Allah, Nadia sampai kena gangguan jiwa begini. Kita udah menghancurkan orang yang gak bersalah. Maafin kami, Nadia. Kami benar-benar bersalah. Bikin rumah 2 lantai, temboknya tinggi, biar Kang Rahman gak kepanasan lagi. Yeay! Mulai hari ini, kampung ini nggak akan pernah tenang lagi. Kita bakal dihantui oleh rasa bersalah. Penyesalan kita nggak akan pernah bisa mengembalikan nyawa Kang Rahman, nggak akan pernah bisa menyembuhkan ingatan Nadia. Rasa iri dan dengki 2 tetangga ternyata merusak kehidupan pasangan yang begitu tulus dan membodohi kita semua menjadi pembunuh.